Kami dari kelompok 4 dengan barang anggota saya sendiri. Yang pertama Suci Alifa dengan NIM 210710005. Yang kedua ada Umi Salamah dengan NIM 210710006. Dan yang ketiga ada Laili dengan NIM 210710012. Dan ada Disa Rahmadani dengan NIM 210710015. Dan selanjutnya ada Zahratul Fitri dengan NIM 210710018. Dan selanjutnya ada Rezeki Trinayani dengan NIM 210710022. Dan selanjutnya adalah Zahira Azra Damanik dengan NIM 210710032. Pada video kali ini kami akan membahas tentang peluang satu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang adalah suatu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, pada peluang ada dua istilah yang penting. Yang pertama adalah ruang sampel dan yang kedua titik sampel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ruang sampel? Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S dan juga banyak elemen ruang sampel dinyatakan dengan N dalam kurung S. Cara menentukan ruang sampel ada 3 macam. Yang pertama yaitu dengan cara mendaftar, yang kedua dengan cara tabel, dan yang ketiga dengan cara diagram pohon. Pertama, menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Misalkan, pada pelemparan 2 keping uang logam sekaligus, sisi yang muncul adalah angka pada uang logam pertama dan gambar. Pada uang logam kedua ditulislah A, J. Nah, yang kedua yaitu menentukan ruang sampel dengan tabel. Misalnya, pada percobaan pelemparan 2 keping uang logam sekaligus, diperlukan tabel yang terdiri atas 3 kolom dan 3 baris. Isi kolom pertama dengan hasil yang mungkin muncul dari uang logam yang pertama, dan isi baris kedua dengan hasil yang mungkin muncul dari uang logam yang kedua. Kemudian, melengkapi tabel yang masih kosong. Adapun untuk tabel ruang sampel pelemparan 2 uang logam, yaitu bisa dilihat di sini teman-teman, ada sebuah tabel di mana tabel ini tuh merupakan dari sampel pelemparan 2 uang logam. Di sini untuk ruang sampelnya yaitu ada AA, AG, GA, dan GG. Dan jumlah dari ruang sampel atau banyaknya ruang sampel ini ada 4. Selanjutnya untuk contoh yaitu pada suatu percobaan pelemparan sekeping uang logam dengan sebuah dadu sekaligus sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel dari percobaan tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama kita bisa buat dulu tabelnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di mana ruang sampelnya itu ada A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Dan yang G-nya itu ada G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Nah, untuk banyaknya anggota ruang sampel ada 12. Dihitung dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6 itu ada 12 ruang sampel. Selanjutnya adalah menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Cara ini merupakan cara yang paling mudah. Berikut adalah diagram pohon untuk pelemparan 2 uang sekaligus. Pelemparan pertama, kemungkinan yang muncul adalah angka-angka, angka gambar, dan pelemparan kedua, kemungkinan yang muncul adalah gambar angka dan gambar-gambar. Jadi, hasil yang memungkinkan adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, dengan sampel yaitu 4. Selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan ruang sampel dari percobaan pelemparan 3 keping uang logam sekaligus dengan cara diagram pohon. Pelemparan pertama, hasil yang memungkinkan adalah angka-angka angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka
angka gambar-gambar. Nah, pelemparan kedua kemungkinan yang muncul adalah gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Nah, jadi ruang sampelnya adalah angka, angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar gambar angka, gambar gambar-gambar, dengan sampel yaitu 8. Nah, selanjutnya yang kedua adalah titik sampel. Jadi titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Titik sampel adalah anggota ruang sampel yang menunjukkan kejadian itu sendiri. Banyaknya titik sampel di setiap percobaan itu berbeda-beda. Contoh, percobaan pelemparan sebuah dadu berisi 6 sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya anggota ruang sampel. Penyelesaiannya, perhatikan pada pelemparan sebuah dadu berisi 6 1 kali. Maka hasil yang mungkin muncul adalah salah satu dari 6 sisi dadu itu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ruang sampel atau yang dinotasikan dengan S sama dengan buka kurung karawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditutup lagi dengan kurung karawal, dan titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel itu atau NS sama dengan 6. Yang ketiga adalah kejadian. Jadi kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dinotasikan dengan satu huruf kapital, misalnya A, B, C, atau Z. Itu terserah teman-teman mau menotasikan apa. Banyaknya anggota kejadian A itu bisa ditulis dengan N dalam kurung A, atau banyaknya kejadian anggota B itu ditulis dengan N dalam kurung B, dan begitupun seterusnya yang lain. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu komplemen suatu kejadian. Komplemen suatu kejadian adalah kemungkinan kejadian yang berlawanan dari kejadian yang ada. Komplemen dari suatu kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Komplemen suatu kejadian dapat ditulis dengan A pangkat C. Sebelumnya mohon maaf, ini typo. Harusnya A pangkat C. Jika A mempunyai A elemen dan S mempunyai N elemen, maka A pangkat C mempunyai N kurang A elemen. P dalam kurung A pangkat C adalah peluang komplemen kejadian A. Misal, P dalam kurung A pangkat C sama dengan N kurang A per N. P A pangkat C sama dengan N per N kurang A per N. P A pangkat C sama dengan 1 kurang A per N. P A pangkat C sama dengan 1 kurang PA. Jadi P A pangkat C nya sama dengan 1 kurang PA, atau PA tambah P A pangkat C sama dengan 1, atau PA sama dengan 1 kurang P A pangkat C. Nah, selanjutnya contohnya. Sebuah dadu dilemparkan sekaligus. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Nah, penyelesaiannya, sebuah dadu dilemparkan sekali, maka NS sama dengan 6. Jika A mata dadu kurang dari sama dengan 2, maka A pangkat C-nya sama dengan mata dadu lebih dari 2. Sehingga A pangkat C sama dengan 3, 4, 5, 6. N-nya A pangkat C sama dengan 4, P-nya A pangkat C sama dengan N A pangkat C per NS sama dengan 4 per 6, S sama dengan 2 per 3. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah 2 per 3. Nah, selanjutnya adalah kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah suatu peristiwa yang terjadi atas 2 atau lebih kejadian sehingga menghasilkan kejadian baru. Nah, di kejadian majemuk ini ada beberapa kejadian. Di antaranya adalah kejadian saling lepas. Apa sih kejadian saling lepas itu? Jadi, kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas ketika kejadian A dan kejadian B tidak bisa terjadi pada saat bertepatan atau
peristiwa saling lepas, kemungkinan A atau B terjadi. Ditulis P A gabung B sama dengan PA tambah PB. Contoh soalnya, sebuah dadu bercorak biru dan merah dikeluarkan sekaligus sejumlah 1 kali. Carilah kemungkinan keluarnya mata dadu berjumlah 4 atau 9. Untuk penyelesaian, yang pertama kita bisa buat tabel seperti yang ada ini. Teman-teman bisa lihat di sini yang pertama kejadian untuk mata dadu total 4 atau warna biru. Di sini bisa kita lihat jumlah dari kotak atau tabel ini tuh mana yang jumlahnya itu 4. Di sini ada 1, 3, 2, 2 dan 3, 1. Dan jumlah dari kejadian mata dadu totalnya itu 4, ada 3. Selanjutnya untuk kejadian mata dadu total 10 atau warna merah itu ada 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6. Dan total atau banyaknya mata dadu total 10 ini ada 4. A dan B tidak mempunyai anggota yang serupa, sehingga P dalam kurung A gabung B sama dengan PA ditambah PB sama dengan, untuk PA nya itu nilainya 3/36. 3 itu dari banyaknya kejadian mata dadu total 4, dan 36 ini adalah jumlah seluruh dari mata dadu biru dan merah, ditambah sama PB-nya itu karena B-nya itu banyaknya anggota dari warna merah yaitu 10 tadi itu ada 4, diper sama 36 yaitu jumlah keseluruhan dari mata dadu merah dan mata dadu biru. Jumlahnya itu, jadi jumlah akhirnya yaitu 7/36. Selanjutnya yaitu kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas ketika kejadian A dan kejadian B bisa terjadi pada saat bertepatan atau beririsan. Jika A dan B tidak saling lepas, maka P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Sebagai contoh, sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 3? Penyelesaian, ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyaknya ruang sampel dari S yaitu 6. Misalkan D merupakan kejadian munculnya mata dadu genap dan B munculnya mata angka dadu yang habis dibagi 3, maka untuk D sama dengan 2, 4, 6 dan B-nya sama dengan 3 dan 6. D iris B sama dengan 1, sehingga jumlah dari atau banyaknya dari nilai D itu tadi sama dengan 3, dan untuk banyaknya ruang sampel dari B itu sama dengan 2, dan D iris B sama dengan 1. Maka kita masukkan rumus yang kejadian tidak saling lepas, yaitu P D gabung B sama dengan PD ditambah PB dikurang PD iris B. Untuk PD-nya itu sama dengan 3/6 ditambah PB-nya itu 2/6 dikurang sama PD iris B. Untuk PD iris B itu nilainya 1/6. Dan untuk hasilnya berarti 3/6 ditambah 2/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. 4/6 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2/3. Selanjutnya, kejadian saling bebas. Peristiwa A dan kejadian B disebut saling bebas ketika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B. Begitu pula sebaliknya. Untuk contoh, Jason bermain ludo dan ingin mengeluarkan 2 buah dadu. Berapa besar kemungkinan keluarnya di dadu 1 angka genap dan di dadu 2 angka prima? Untuk penyelesaian, kita bisa misalkan A itu sebagai kejadian keluarnya dadu angka genap, dan dadu 1 sama dengan, perhatikan angka genap itu 2, 4, dan 6, maka PA sama dengan 3/6.
dan B kita misalkan sebagai kejadian keluarnya dadu kedua angka ganjil prima. Berarti dadu 2 sama dengan 3 dan 5. Jadi PB sama dengan 2/6. Bisa kita lihat kejadian A tidak mengubah kejadian B. Oleh karena itu, bisa disebut sebagai kejadian saling bebas. Peluang keluarnya kejadian A dan B adalah untuk rumus kejadian saling bebas itu yaitu P A iris B sama dengan PA dikali PB. Untuk nilai PA yaitu 3/6 dan untuk nilai PB 2/6. Jadi 3 kali 2 6 dan 6 kali 6 36. Berarti ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 6. Berarti 1/6.